Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, malam hari ini dari segi meme coin ya, atau kita melihat dulu nih dari secara overallnya, oke. Secara overall teman-teman ya, dari segi market cap di sini ada retrace ya, sekitar 0,12%, dia di area 3,66 triliun. Untuk volume sendiri juga mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman ya, dari kepala 300-an kali ini udah di area 153 ya. Bitcoin dominance ada penurunan juga, kali ini berada di area 58 dan Fear and Greed Index masih stay di area level 82. Price Bitcoin ya koreksi sedikit teman-teman dari 100.000 US dollar something itu saat ini berada di area 99,6. Dan kalau kita lihat beberapa altcoin teman-teman di sini juga mengalami retrace seperti Ethereum. Cuman untuk SRP masih bullish ya teman-teman ya. SRP ini target terdekatnya tetap ke ranah $3 sampai di area 3,5 teman-teman untuk SRP dalam jangka dekatnya lah, jangka pendeknya gitu kan. Kalau kita lihat Solana teman-teman, Solana dia mengalami retrace ya, terus di sini BNB juga, Dogecoin ini recover, Cardano mencoba untuk recover ya kan. Terus beberapa altcoin juga Shiba Inu juga recover. Oke ya, jadi mayoritas malam hari ini dominasinya 50/50 lah ya. Kita masuk ke meme coin, apakah meme coin juga mengalami kinerja yang serupa dengan altcoin lainnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari meme coin teman-teman ya, di sini terpantau malam hari ini masih didominasi dengan warna hijau royo-royo ya teman-teman, meskipun udah ada beberapa meme coin yang mengalami retrace seperti A16Z teman-teman ya. Terus di sini seperti Dox ya, dia mengalami retrace juga untuk Dox Bitcoin atau ya dia meme coin berbasis range ya teman-teman. Ini cukup menarik sebenarnya untuk Dox ini ya. Semoga saja dia mampu kill 1-0 dalam waktu dekat. Nah, oke. Malam hari ini teman-teman ada sedikit informasi nih buat kalian semua pemegang token PP. Oke, ini menarik teman-teman. Langsung kita bahas. Untuk PP kan kali ini berada di area 1367 teman-teman ya, untuk kenaikannya 13%-an. Mantap ya. Oke teman-teman, jadi apakah harga PP mendekati lonjakan 150% teman-teman ya, saat market cap pasar mencapai di area 11 miliar dolar. Untuk market cap PP kali ini berada di area 10,72 miliar dolar teman-teman ya, tinggal sedikit lagi lah ya dia mencapai di ranah 11 miliar dolar. Oke, mantap ya. Harga PP telah mencapai ATH baru setelah rally 20% yang mendorong market cap pasar melebihi dari 11 miliar di tengah analis yang memproyeksikan lonjakan 150%. Oke ya. PP terus menguat mencapai titik tertinggi baru dalam harga dan kapitalisasi pasar. Mata uang kripto berbasis meme di ini melonjak sekitar 20% dalam 24 jam terakhir, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di area 2622. Sekarang sedikit retrace ya teman-teman ya, karena harga daripada PP berada di kisaran harga 2543 teman-teman ya. Itu ada retrace sedikit, dia masih bullish lah sekitar 14%-an. Nah, karena kapitalisasi pasar melampaui 11 miliar, komunitas kripto mencermati pergerakan harga lebih lanjut dengan beberapa analis memperkirakan potensi rally 150%. PP capai ATH baru dalam market cap pasar dan harga setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa hari ini. Nah, PP telah melampaui market cap pasar sebesar 10 miliar yang mengukuhkan ya posisi sebagai koin meme terbesar ketiga berdasarkan nilai pasar. Jadi kapitalisasi pasar PP sejak saat itu telah meningkat hingga lebih dari 11 miliar dolar teman-teman ya, menjadikannya aset digital terbesar ke-20 di seluruh pasar kripto ya kan. Ya siapa tahu market cap PP bisa seperti dulu ketika Shiba Inu mengalami all time high ya teman-teman. Kalau nggak salah itu di kisaran 40 atau 60 ya miliar dolar gitu teman-teman. Kalau nggak salah, kalau salah mohon koreksi. Kalau PP bisa mencapai di situ ya, walaupun hanya hitungan ya hanya bertahan sejam 2 jam, setidaknya itu udah mengasih kesempatan buat pemain retail kayak kita ini mengeruk ya kan, mengeruk ya, membuat isi dompet udah nggak bisa ditekuk gitu kan. Mantap ya, semoga teman-teman. Oke.
Hal ini terjadi setelah pertumbuhan berkelanjutan sejak awal November ketika harga PP mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Selama periode tersebut, koin tersebut mengalami lonjakan mingguan sebesar 100% didorong oleh pencatatan di bursa utama termasuk Coinbase dan Robinhood, teman-teman ya. Dan kemarin atau lusa ya, itu juga si siapa? PP ini baru launch juga di Binance US. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya kan. Walaupun mengalami koreksi 25% pada minggu-minggu berikutnya, akumulasi paus memberikan dukungan bagi aset tersebut yang menyebabkan kebangkitan baru-baru ini. Jadi akumulasi paus memicu aksi unjuk rasa baru di data on-chain terkini menunjukkan bahwa paus telah memainkan peran penting dalam rally PP terkini. Laporan menunjukkan akumulasi PP yang substansial oleh investor besar dalam beberapa minggu terakhir dengan beberapa pembelian bernilai tinggi tercatat ya. Aktivitas tersebut telah mengurangi pasokan yang tersedia di pasar karena beberapa hari kemarin sempat kita bahas juga ya kan, beberapa whales itu menarik kepemilikannya dari bursa terbesar Binance ya. Terus ada juga selain Binance itu diri Upbit atau mana ya, itu menarik dengan jumlah yang cukup besar teman-teman, yang menandakan di sini mengurangnya tekanan jual, meningkatnya tekanan beli dan meningkatnya penahanan dalam kurun waktu jangka panjangnya. Nah, meningkatnya aktivitas perdagangan di pasar derivatif juga telah memicu rally tersebut. Volume perdagangan derivatif PP naik sebesar 78% mencapai di area 1,67 miliar dolar. Sementara open interest melonjak sebesar 39% menjadi 368 juta. Metrik ini mencerminkan meningkatnya minat dari para pedagang dan investor yang selanjutnya mendorong lintasan kenaikan aset. PP incar kenaikan 150% di tengah proyeksi bullish. Karena harga PP terus naik, analis pasar memperkirakan kemungkinan kenaikan 150% dalam beberapa minggu mendatang, teman-teman ya. Di mana mata uang kripto saat ini diperdagangkan di kisaran area 2622 dengan beberapa analis seperti Javon Marks memproyeksikan pergerakan potensi sampai di kepala 63. Mantap jiwa ya, 63 ya, yang punya semisal 5 juta koin PP gitu aja udah menjadi ya lumayan 2 atau 3 juta ya, atau 4 jutaan kisaran itu teman-teman ya nilai kalian nanti. Oke, mantap ya. Terus perform PP baru-baru ini telah memicu diskusi tentang potensi untuk menyalip Shiba jika harganya naik hingga $1. Oke, kalau ke $1 teman-teman, saya bukannya mau mematahkan semangat kalian ya, tapi kalau ke $1 market cap Bitcoin aja kalah bro ya, kayak nggak mungkin gitu kan ya, sangat-sangat impossible lah untuk waktu dekat. Tapi kalau ada mekanisme deflasi yang cukup tinggi di PP teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan $1 juga bisa teraih ya. Tinggal mekanisme deflasinya aja yang perlu ditingkatkan, yang perlu digenjot teman-teman untuk mengurangi supply agar apa, meminimalisir membengkaknya market cap. Itu adalah salah satu cara atau satu-satunya cara agar PP bisa mencapai di ranah $1, kecuali market cap daripada Bitcoin itu jauh berkali-kali lipat dengan market cap saat ini, mungkin bisa teman-teman ya. Saat ini Shiba memiliki kapitalisasi pasar sebesar 19 miliar sehingga menyisakan selisih 8 miliar antara kedua token tersebut. Sementara beberapa investor memandang ya kan ini sebagai tujuan yang menantang. Yang lain percaya bahwa siklus pasar yang sedang berlangsung dapat menguntungkan PP untuk menutup selisih tersebut. Oke, teman-teman ya, persaingan antara Shiba dan PP ini sangat ketat ya, tinggal selisih 8 miliar aja teman-teman. Oke ya, semoga saja PP bisa mengikuti jejak daripada Shiba Inu. Dia membuat utilitasnya untuk mendongkrak apa ya, minat para investornya jauh lebih tinggi lagi gitu teman-teman, dan untuk menstabilkan harga juga gitu kan. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya, tetap semangat, kurangi sambat, dan salam.